Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zaida Nisa. And my student number is 83202100008 and I'm from Extensive Reading Class A. Robin Hood lahir menjelang akhir abad ke-12. Nama aslinya adalah Robert. Dia adalah putra dari Earl of Huntingdon. Saat itu, Inggris memiliki banyak masalah. Raja Richard sedang pergi berperang di Tanah Suci. Dia pergi bertahun-tahun. Saudaranya John menjadi raja. Dia adalah raja yang kejam dan serakah. Anak buahnya arogan dan brutal. Orang-orang miskin Inggris sangat menderita. Mereka membayar pajak yang sangat tinggi kepada Raja John dan syaratnya banyak keluarga meninggal karena kelaparan. Suatu hari, Sheriff Nottingham yang kejam membunuh ayah Robin dan mengambil tanah miliknya. Robin mudah kehilangan ayahnya, rumahnya, tanahnya, dan segala miliknya. Dia melarikan diri ke hutan Sherwood dengan pelayan setianya. Mereka memutuskan untuk hidup sebagai orang bebas di hutan. Mereka tidak ingin menjadi budak Raja John, namun Raja menganggap mereka penjahat. Ketika Robin dan anak buahnya mencapai hutan Sherwood, mereka duduk untuk beristirahat. Robin Hood tersenyum pada pelayan setianya. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Teman-temanku, hutan Sherwood adalah rumah baru kami sekarang. Kami bebas, tetapi kami adalah penjahat. Guru, kami tidak takut karena Anda bersama kami," kata Mudge. "Ya, aku akan selalu bersamamu, tapi kamu harus menceritakan apa yang terjadi kepadaku. Kita tidak harus menjadi perampok. Kita tidak boleh menyakiti orang miskin, orang tua, wanita, atau anak-anak. Kita harus menghormati dan melindungi mereka. Kami hanya mengambil dari pedagang kaya, bangsawan, dan pendeta gemuk. Inilah rencana saya. Ketika perang pelancong itu datang ke hutan Sherwood, kami mengundang mereka untuk bermain kucing bersama kami. Kemudian, mereka harus membayar makanan mereka. Mereka harus menghentikan semua yang mereka miliki. Kami kemudian memberikan uang ini kepada orang miskin. Apakah Anda berjanji untuk apa yang aku katakan padamu?" "Ya, kami akan melakukannya." Mereka menangis. Robin dan penjahat tinggal di gua-gua di hutan. Gua-gua itu adalah tempat persembunyian yang sempurna. Mereka hangat dan kering di musim dingin. Di musim panas, mereka melanjutkan. Mereka bahagia di hutan. Mereka semua memiliki pakaian hijau dan membawa haus dan panah. Robin memiliki klakson untuk memberi sinyal. Segera, orang-orang paling sukses lainnya membuat atlas Sherwood Forest Night, Villa Scarlet, dan yang lainnya. Knowles adalah pemanah ulung Robin Hood, menjadi pemanah terbaik di wilayah tersebut. Di hutan, Robin dan lelaki itu mempraktekkan panah mereka di sekitarnya. Suatu hari, Robin datang ke sungai dengan jembatan kecil. Ketika dia mulai menyeberang, dia mendengar suara keras berkata, "Saya ingin menyeberangi sungai dulu." Robin berbalik dan melihat seorang pria muda yang sangat besar. Dia sangat tinggi. "Tidak, saya pertama kali," menjawab Robin. "Bisakah Anda mendorong saya dari jembatan?" bertanya kepada pria besar itu. Dia memegang tongkat kayu. Robin memotong cabang panjang dari pohon dan membuat kios. Kemudian dia mulai bertarung di jembatan. Robin cepat dan ringan, tapi segera pria besar itu mendorong Robin ke dalam air. Dia sangat kuat. Pria besar itu tertawa, lalu dia menarik Robin keluar dari air. Robin mulai tertawa juga. "Kamu adalah petarung yang jujur," kata Robin. "Siapa namamu?" "Nama saya John Little. Saya orang jujur. Saya bertarung dengan anak buah Raja Richard yang baik di Tanah Suci. Satu membuat pedang Raja Richard dan pedang anak buahnya. Dia adalah raja yang hebat, tapi saudaranya John kejam dan serakah. Saya tidak ingin melayani Raja John I. Sedang mencari Robin Hood, saya ingin memposting penjahatnya. Selamat datang di perusahaan penjahat yang meriah. Saya Robin Hood," kata Robin Hood sambil tersenyum. "Teman Raja Richard adalah teman saya." John Little sangat terkejut. Kemudian kedua pria itu dipeluk dan menjadi teman dewa. "Sekarang Anda adalah penjahat. Anda harus berubah nama Anda. Nama baru Anda adalah Little John." Robin membawa Little John ke tempat tersembunyi yang ada di hutan.
Kemudian Little John dengan makanan besar menyuguhkan ucapan selamat datang kepada Little John dengan makanan yang banyak. Little John adalah seorang ahli pembuat pedang. Segera setiap penjahat memiliki pedang baru. Penjahat menyukai Little John karena dia ramah dan baik. Pada malam hari, semua orang duduk mengelilingi api unggun dan mendengarkan ceritanya. Dia memberitahu mereka tentang petualangannya di Tanah Suci. Scarlet yang sakit memberitahu Robin bahwa seorang pria besar dan gemuk hidup di sebuah gua dekat sungai di hutan Sherwood. Suatu hari, Robin memutuskan untuk bertemu dengannya. Dia pergi ke sungai dan melihat seorang biarawan gemuk yang sedang memancing. "Selamat pagi, anak muda," kata biarawan itu. "Selamat siang," jawab Robin Hood. "Anda sedang memancing di sungai terlarang. Ikan yang kamu tangkap adalah milikku. Anda dapat memancing di sini hari ini, tetapi hanya jika Anda membawa saya menyeberangi sungai itu." Freya tidak menyukai apa yang dikatakan Robin. Jadi dia menatapnya dan berkata, "Aku bisa membawamu menyeberangi sungai. Anda sangat kurus. Bisakah kamu membawaku menyeberangi sungai?" Robin terkejut mendengar ini. "Tentu saja, saya dapat membawa Anda. Aku kurus dan aku sangat kuat." Robin mengangkat biarawan besar itu dengan susah payah. Kemudian ia membawanya ke seberang sungai. "Kamu sangat berat, tapi aku bisa membawamu," kata Robin. Di seberang sungai, Robin berkata, "Sekarang kamu harus membawaku kembali." Biarawan itu mulai membawa Robin Hood menyeberangi sungai. Tetapi ketika mereka tiba di tengah sungai, biarawan itu berhenti. Dia mengendus Robin dan berkata, "Ya ampun, baumu seperti tikus tua. Kamu perlu mandi air dingin yang baik." Jadi, biarawan itu melemparkan Robin ke dalam air dingin. Dia tertawa keras dan kemudian menarik Robin ke tepi sungai. Robin marah pada awalnya. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Kamu benar, aku butuh mandi. Saya merasa lebih baik sekarang. Saudaraku yang baik, kamu bebas di sungai ini ketika kamu ingin memancing. Mari kita berjabat tangan sebelum saya pergi," kata biarawan. "Oh, jangan pergi," kata Robin. "Namaku Robin Hood." "Apa? Kamu Robin Hood?" tanya biarawan itu. Dia sangat terkejut. "Ya, datang dan tinggallah bersama kami dan para penjahatku. Kami semua baik dan pria jujur. Kami mengambil dari orang-orang kaya dan memberikannya kepada orang-orang yang miskin. Kita membutuhkan seorang biarawan menjadi yang kami butuhkan untuk firman Tuhan. Apakah kamu? Siapa namamu?" "Aku biarawan Michael Tuck dari Fontaine's Abbey. Saya bertengkar dengan kepala biarawan saya. Dia sangat rakus dan kaya. Dia tidak pernah membantu orang miskin. Dia lupa ajaran Tuhan ketika saya mengatakan kepadanya, 6. Dia ingin menghukum saya dengan melarikan diri ke hutan. Sekarang aku hidup sederhana. Jika kamu menginginkan hidup yang sederhana dan membantu orang yang miskin, maka datanglah ke hutan Sherwood," kata Robin. Kedua pria tersebut berjabat tangan dan berjanji untuk menjadi teman selamanya. Beberapa tahun berlalu, dan ada lebih dari 200 penjahat yang tinggal di hutan Sherwood. Robin Hood adalah pahlawan untuk kaum miskin. Dia terus merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Robin Hood menyebutnya pajak Sherwood. Semua pelancong kaya yang melewati hutan Sherwood membayar pajak Sherwood. Sheriff dari Nottingham mengirimkan pasukan tentara ke Sherwood untuk menangkap Robin Hood. Tapi Robin dan penjahatnya ada di pepohonan. Mereka membunuh semua prajurit kecuali Pune Robin dan anak buahnya adalah pemanah terbaik di wilayah itu. Dia tahu hutan ini secara keseluruhan. Mereka tidak pernah takut untuk bertarung kepada prajurit dari penjahat. Sheriff Nottingham itu sangat tidak mungkin untuk menghentikan Robin Hood. Sheriff sangat
marah karena orang-orang menertawakannya. Dia tidak pernah bisa menangkap Robin Hood. King John juga sangat marah. Rakyatnya mencintai Raja Richard dan membencinya. Suatu hari, Raja John berdiri di dinding kastil. Dia berbicara kepada semua rakyatnya. Dia berkata, "Kita harus menangkap Robin Hood dan penjahatnya. Mereka adalah musuh kita. Aku bisa membayar 100 keping emas untuk Robin Hood. Mati ataupun hidup, bawakan aku penjahat itu." Sejak hari itu, nyawa Robin dalam bahaya besar. Ketika Robin Hood masih kecil, teman terbaiknya, Miriam Fitzwather, dan kakak laki-lakinya, Mark, Robin, bermain bersama mereka dan berkata kepada mereka untuk menggunakan busur dan anak panah. Dia juga mengajari mereka cara bertarung dan berjanji. Robin hanya mencintai Marian, dan dia mencintainya. Suatu hari di musim semi, ayah Marian, Lord Robert Fitzwarth dari Malaset, berkata untuk bertaruh pada Marian. "Anda adalah seorang pelayan yang cantik." "Siapa namanya?" tanya Marian. "Namanya Sir Guy dari Gisborne, teman baik Sheriff dari Nottingham." Ketika Marian mendengar ini, dia sangat tidak senang. Ini sangat mengerikan. Dia tidak ingin menikah dengan Sir Guy dari Gisborne. Dia mencintai Robin Hood dan ingin menikah dengannya. Dia memutuskan untuk melarikan diri untuk bergabung dengan Robin Hood. Dia menyamar sebagai seorang ksatria. Kemudian, dia mengambil kudanya dan pergi ke hutan Sherwood. Robin Hood ada di hutan. Dia datang dari Nottingham dan menyamar sebagai Bezat. Mereka bertemu di hutan. Hari sudah sore dan hari sudah hampir gelap. Ketika Robin melihat ksatria, dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di hutan?" "Apa yang kamu lakukan di sini?" pengemis laki-laki menjawab ksatria. "Mereka tidak saling mengenali. Ini negara pelanggar hukum. Kembali. Anda tidak bisa tinggal di sini. Kami tahu Anda." "Robin," kata Robin. "Tidak, saya tidak bisa kembali." "Aku tidak takut terhadap penjahat," katanya. "Mengambil kata saya siap untuk melawan." Dan kemudian mereka mulai untuk berkelahi. Keduanya mengeluarkan pedang, tetapi Robin terjatuh ke tanah. Ksatria itu berkata, "Sekarang bawakan aku kepada ketuamu. Bawakan aku kepada Robin Hood." Dia melepas helmnya dan Robin sangat terkejut. Itu adalah kekasihnya Marian. Robin melepaskan pakaiannya. Marian mengenali Robin. Dia juga sangat terkejut. Kemudian mereka berciuman. Ada kebahagiaan besar di hutan Sherwood malam itu. Marian dan Robin akhirnya bersama. Friar Tuck menikahi mereka setelah beberapa hari. Ada perayaan pernikahan besar di hutan. Pembantu Marian sekarang menjadi bagian dari hutan Sherwood. Dia lembut dan baik kepada semua orang. Semua orang mencintainya. Ketenaran Robin Hood ada di mana-mana. Orang-orang memanggilnya Saint Robin dan Robin, Sheriff dari Sherwood Forest. Banyak penjahat baru bergabung dengan Robin Hood. Mereka setia padanya dan mengikutinya kemana-mana. Anak buah Sheriff tidak mau pergi ke hutan Sherwood untuk menangkap Robin Hood. Mereka takut. Sheriff of Nottingham sangat marah. Dia ingin menangkap Robin, hidup atau mati. "Apa yang salah dengan laki-laki saya?" Mereka takut terhadap Robin Hood. Mereka semua bodoh. "Aku tidak mengerti lagi. Aku akan pergi ke hutan Sherwood sendirian. Aku tidak takut terhadapnya." Sheriff meninggalkan Sherwood untuk pergi ke hutan Sherwood sendirian. Dia memasuki hutan yang sangat gelap dan tidak melihat siapapun untuk waktu yang lama. Kemudian, satu grup penjahat datang dan membuat lingkaran yang sangat besar mengelilingi Sheriff. Kemudian mereka mengeluarkan pedangnya. Sheriff sangat marah. Mukanya berubah menjadi sangat pucat. Salah satu penjahat berkata, Well, apa yang kamu punya di sini?" "Manusia, Sheriff dari Nottingham." "Oh, tolong jangan bunuh aku," katanya dengan sangat ketakutan. "Aku dapat memberimu apapun yang kamu inginkan." Para penjahat tertawa, dan Sheriff berkata kepada Sheriff dan berkata, "Ketua kami menunggumu."
Robin Hood? Tanya Sheriff. Ya, Robin Hood. Kamu diundang untuk makan bersamanya. Aku tidak lapar. Biarkan aku pergi. Aku akan memberimu uang, emas, atau perhiasan. Tapi tolong izinkan aku pergi, kata Sheriff. Mulai berjalan, kau bodoh, kata Bill Scarlet, salah satu penjahat dari Robin Hood. Mari bunuh dia. Salah satu penjahat berkata, mari kita membunuh penjahat bodoh besar ini. Robin Hood melihat kepada Sheriff dengan sangat heran. Dia ingin membunuhnya, tapi Marian menghentikannya. Kami tidak bodoh seperti dia, kata Marian. Kami orang yang jujur. Duduk dan makan bersama kami, Sheriff, kata Robin. Setelah makan, kami memiliki kejutan untukmu. Sheriff tidak lapar, dan pada akhirnya ia makan. Robin berkata, sekarang beri kami semua yang kamu punya, uang, emas, ataupun perhiasan. Kemudian lepaskan seluruh pakaianmu dan berikan kudamu, lalu kembalilah ke Nottingham secara begini. Robin, Marian, dan para penjahat tertawa sangat puas. Sheriff menunggangi kudanya dan kembali ke Nottingham. Dia sangat kedinginan dan sangat marah. Aku harus memotretnya, kata Robin Hood, untuk merusaknya, kata Sheriff. Kemudian dia menuju ke Nottingham. Orang-orang melihatnya dengan telanjang. Orang-orang, semua masyarakat melihatnya. Mereka melihat sambil tertawa. Umur panjang untuk Robin Hood, Sheriff dari Sherwood, hutan Sherwood. Setelah petualangannya di hutan Sherwood, Sheriff dari Nottingham berkata kepada anak buahnya, aku harus menangkap Robin Hood dan menghancurkannya. Bagaimana kita bisa menangkapnya? Sheriff berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, saya tahu bagaimana kita bisa menangkapnya. Ayo kita memanah kompetisi di sini, di Nottingham. Pemanah terbaik daerah selalu datang ke kompetisi. Hadiah untuk pemanah terbaik adalah panah perak yang terkenal. Salah satu anak buahnya berkata, tetapi apakah Robin akan datang ke sini? Tentu saja, Robin suka tantangan, kata Sheriff. Dia akan datang menyamar dan kita harus menemukannya. Utusan Sheriff pergi kemana-mana dan memberitahu semua orang tentang kompetisi itu. Suatu hari, Friar Tuck mendengar berita itu. Dia segera memberitahu Robin dan para penjahat. Robin berkata, aku pemanah terbaik di wilayah itu. Saya bisa memenangkan panah perak dengan mudah. Oh Robin, jangan pergi, kata Marian. Itu jebakan. Itu Sheriff yang ingin membunuhmu. Ya Robin, kata Friar Tuck. Ini jebakan. Berbahaya bagimu untuk melewatinya. Saya harus pergi. Saya tidak bisa menolak tantangan. Aku akan menyamar sebagai petani miskin. Tidak ada yang akan mengenali saya. Bisakah kita datang untuk melindungi? Anda bertanya kepada anak buah Robin. Ya, kamu bisa datang menyamar sebagai petani ton. Anda bisa tinggal di keramaian, tetapi bersiaplah untuk bertarung jika perlu. Suatu pagi di bulan Mei, Robin dan penjahatnya mengikuti kompetensi panahan. Ketika mereka bersenjata di Nottingham, orang-orang gelisah. Sebuah kompetisi pemanah dengan cara khusus, even ada anak-anak akrobat, rindu di ladies di sana. Kita masih di mana-mana. Semua yang ada di kastil memadat menjadi satu tempat. Itu adalah target yang sangat sulit. Hanya pemanah terbaik yang dapat memenangkannya. Mereka mencoba dengan sangat sekuat tenaga untuk mencapai targetnya. Tapi pemanah terbaik akan sangat mudah untuk menemukannya. Dia akan memfokuskan pada tujuan yang sangat sulit itu. Di tengah keramaian, ia akan menikmatinya. Dialah pemenangnya. Sheriff terdiam. Dia tahu itu adalah penyamaran dari Robin Hood. Penjaga, hentikan pemenang itu, kata Sheriff dengan marah. Dia adalah musuh kita, Robin Hood dan penjahatnya. Sheriff, penjaga Sheriff menangkap Robin Hood, tapi Robin menyerang penjaga itu. Itu adalah pertarungan yang sangat seru. Robin membunuh para penjaga itu dan hampir saja membunuh Sheriff. Mereka dengan cepat meninggalkan Nottingham dan kembali ke hutan Sherwood.
Ketika mereka berjalan, mereka merayakan kemenangannya. Keesokan paginya, Robin mengirimkan pemanah terbaiknya ke Pebblewig. Mereka bersembunyi di dalam gereja dan sekelilingi oleh Robin dan Freretag dan Melena menyamar sebagai petani biasa. Lalu mereka pergi ke Pebblewig. Mereka memasuki gereja dan duduk. Pada tengah hari, uskup dan gudang tua kaya memasuki gereja. Kemudian Alice tiba bersama ayahnya. Dia mengenakan gaun putih dan dia memiliki bunga di rambutnya. Dia cantik, tapi sangat dan padat. Ketika uskup memulai pernikahannya, dia berkata, "Tanahku, ibuku, Winter tidak dapat menikahi Spring." "Apa?" kata Bishop. "Duduklah dan diam. Tidak ada cinta di sisimu untuk pria tua dan wanita yang sangat muda. Kamu harus menikahi mereka. Kalian semua dapat meninggalkan hutan Sherwood dan hidup sebagai orang yang bebas." Ini adalah excitement yang sangat bagus di udara. Kalian akan menikmati udara yang sangat sejuk dan kebebasan. Pada malam itu, Raja Richard tidur di hutan Sherwood. Pagi selanjutnya, dia pergi ke Nottingham bersama Robin, Marian, dan beberapa temannya dari hutan Sherwood. Ketika Sheriff melihat mereka berlari, tidak pernah kembali. Setelah Raja kembali, Robin, Marian, dan Little John pergi ke Locksley. Mereka tinggal dan bahagia di sana. Beberapa dari penjahat kembali ke rumah asal mereka di desa. Terkadang mereka bertemu untuk berpetualang. Sebagian dari mereka menjadi tentara dan penjaga kerajaan. Di hati semua orang tersimpan memori yang sangat indah. Setelah beberapa tahun tinggal di Sherwood,